Hai sahabat semua, pernah nggak kamu merasa kayak gini? Kamu niatnya cuma bercanda, tapi temenmu jadi sakit hati. Atau kamu ngomong jujur, tapi nadanya salah, jadi disalahpahami. Atau kamu punya niat baik di hati, tapi susah banget buat diwujudkan dalam tindakan nyata. Aku pernah, mungkin kita semua pernah. Dari sini aku sadar, niat baik aja gak cukup. Karena dalam hidup ini, ternyata pikiran, perkataan, dan perbuatan itu saling terhubung. Harus selaras, harus bersih, harus suci. Nah, dalam filosofi Hindu ada satu konsep yang membahas ini secara menyeluruh. Namanya yaitu Trikaya Parisuddha. 3 cara untuk menyucikan diri, manacika pikiran, wacika perkataan, dan kayika perbuatan. Hari ini yuk kita bahas lebih dalam, bukan sekedar teori, tapi sebagai laku hidup yang bisa kita praktekkan setiap hari. Dalam ajaran Hindu, Trikaya Parisuddha adalah prinsip dasar etika dan moral. Ia mengajarkan bahwa penyucian diri bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. 3 unsur ini bukan berdiri sendiri, tapi saling memengaruhi. Pikiran yang bersih melahirkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik mengarahkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar menciptakan kehidupan yang selaras. Tapi pertanyaannya sekarang, di zaman seperti ini, masih relevankah prinsip itu untuk kita jalani? Kita hidup di era digital, serba cepat, penuh distraksi, dan kadang tanpa filter. Pikiran jadi penuh asumsi, ucapan sering tanpa pertimbangan, tindakan kadang impulsif. Maka kita perlu bertanya, yang pertama, apa makna esensial dari Trikaya Parisuddha dalam kehidupan modern? Yang kedua, mengapa ketidaksinkronan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan bisa merusak keseimbangan diri dan sosial? Yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini secara nyata, bukan hanya di pura, tapi juga di kantor, rumah, media sosial. Memahami Trikaya Parisuddha secara mendalam. Tri itu 3, kaya, sarana atau alat, Parisuddha adalah disucikan. Jadi Trikaya Parisuddha adalah 3 alat utama manusia yang perlu disucikan agar hidup menjadi bermakna. Manacika, pikiran yang baik dan jernih. Wacika, perkataan yang benar, santun, dan membangun. Kayika, perkataan yang bermanfaat, tidak merugikan. Dalam ajaran ini, kesucian hidup tidak ditentukan dari penampilan luar, tapi dari ketulusan batin dan keselarasan dalam bertindak. Ini bukan dogma, tapi kesadaran penuh bahwa hidup itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga mengapa dan bagaimana kita melakukannya. Ketidaksinkronan adalah ketidakkeseimbangan. Coba bayangin, kamu memikirkan hal buruk, tapi tersenyum di luar. Kamu memuji seseorang, tapi dalam hati
kamu dengki, atau kamu bilang aku peduli, tapi tindakanmu tidak menunjukkan apa-apa. Itu lelah, itu kontradiksi batin. Dan saat itu terjadi terus-menerus, kamu akan merasa kosong, tidak utuh karena pikiran, ucapan, dan perbuatanmu tidak menyatu. Di sisi sosial, hal ini bisa melahirkan ketidakpercayaan. Orang jadi sulit membaca mana yang tulus, mana yang manipulatif, dan hubungan antar manusia jadi rapuh. Maka prinsip Trikaya Parisuddha mengajarkan bahwa kalau mau damai di luar, kita harus damai dulu di dalam. Keseimbangan batin adalah kedamaian sosial. Lalu, gimana caranya kita menerapkan prinsip ini secara nyata? Ya, pertama, latih pikiran untuk tidak menghakimi duluan. Ketika ada orang yang berbeda pandangan, coba tenangkan dulu pikiran, lebih dari sisi dia. Berarti menacika yang bersih. Yang kedua, bicara hanya jika ucapanmu membawa kebaikan. Kita bisa jujur tanpa harus menyakitkan, bisa tegas tanpa harus merendahkan. Itu wacika yang bijak. Yang ketiga, bertindak kecil dengan makna besar. Membantu tanpa diminta, meminta maaf duluan, menilai apa yang kita bagikan di media sosial. Itu semua bentuk kaika yang suci. Karena dalam dunia yang bising dan reaktif, menjadi pribadi yang jernih, lembut, dan selaras adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Teman-teman, Trikaya Parisuddha bukan aturan kaku. Ia adalah undangan untuk hidup lebih sadar. Kalau kita mau dunia lebih damai, kita bisa mulai dari pikiran kita sendiri, dari ucapan yang kita pilih setiap hari, dan dari tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Menyucikan diri bukan soal menjauh dari dunia, tapi soal hadir sepenuhnya di dalamnya. Dengan cara yang bijak, lembut, dan selaras. Kalau kamu merasa pembahasan ini menyentuh sesuatu di hatimu, kalau kamu percaya bahwa dunia butuh lebih banyak orang yang berpikir, berbicara, dan bertindak dengan kesadaran, klik subscribe sekarang juga, tekan tombol like, dan share video ini ke sahabatmu yang mungkin sedang butuh arah. Jangan lupa tulis di kolom komentar, dari Trikaya Parisuddha, bagian mana yang paling menantang buat kamu jalani? Aku pengen banget baca cerita kamu.